Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Boy Trader. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 9 April 2021. Dan hari ini saya akan mencoba melanjutkan lagi sesi trading saya. Trading saya di platform Binomo ya, dengan modal awal 1 juta rupiah. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah mencapai 8.350.000-an. Oke teman-teman, sebelum lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, lalu bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan channel saya ini bisa terus berkembang dan bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja pergi ke marketnya. Oke teman-teman, di sini bisa teman-teman lihat ya, saldo saya sudah 8.351.000-an. Dan sekarang saya sedang berada di aset kripto. Seperti biasa, sebelum lanjut kita pasang dulu indikatornya. Indikator yang saya pergunakan adalah rata-rata gerak. Periodenya saya rubah ke angka 8, lalu kita terapkan. Yang kedua adalah Bollinger Band, Stellan de Foul, tapi garis tengahnya saya rubah ke warna kuning, lalu kita terapkan. Dan yang ketiga adalah stokastik, Stellan de Foul saja, lalu kita terapkan. Dan yang terakhir adalah MACD, Stellan de Foul, langsung kita terapkan. Oke, semua indikator sudah saya pasang ya teman-teman. Saatnya kita hitung target. Saldo saya sekarang 8.350.000. 8.350.000 kalau ditambah 5%, wow, target saya makin tinggi ya teman-teman. Hari ini target saya adalah 417.500. Anggap saja target saya hari ini adalah 400.000 lah ya. Kalau dijumlahkan, saldo saya harus menjadi 8.767.500. Oke, saatnya kita buka asetnya. Nah, ini kebetulan yang buka ada beberapa, langsung kita buka saja dulu semuanya teman-teman ya, biar kita banyak pilihan. Oke, kita coba analisa satu persatu. Oke teman-teman, seperti biasa, supaya trading kita lebih cepat ya, di sini saya buka di angka 280.000 ya teman-teman. Oke, kita analisa satu persatu. Ini ada dua pasar yang trennya tren naik ya, tapi kita coba dulu buka beberapa. Ini kurang jelas. Euro JPY ini trennya kurang begitu jelas. USD Kanada ini juga banyak banget doji. Ini saya rasa kita skip saja. Nah, ini ada pasar baru nih, Altcoin Index ya. Dia memberikan profit 84%. Biasanya ini tidak muncul. Dan ini pasarnya sebetulnya kurang pas juga. NZD ini juga kurang pas. Crypto Index ini trennya tren turun ya teman-teman, cuman memang candlenya kecil. Kita coba perbesar sedikit, ini saya lebarkan sedikit. Oke, saya coba buka yang tadi, yang sudah dibuka semuanya ya, sudah buka semuanya. Saatnya saya balik menganalisa. Analisa yang pertama saya kurang yakin ya teman-teman. Ini pasarnya sideways. Oke, ini mulai ada penurunan ya teman-teman. Di sini sudah ada persilangan, di sini juga udah ada persilangan, di sini juga ada persilangan. Tapi kita telah open posisi. Coba kita lihat dulu ya di sini. Siapa tahu ini bisa kita open posisi di sini. Siapa tahu bisa open posisi di sini. Tapi saya analisa dulu ya, apakah ini lanjut terjun atau dia balik lagi.
Coba kita lihat di detik 32 atau di menit berikutnya. Oke, saya di sini open sell satu kali ya teman-teman. Karena saya melihat batang merah di MACD ini sudah berada di bawah garis level 0 dan dia mengeluarkan batang lebih besar daripada sebelumnya. Ditambah garisnya juga masih meluncur turun, stokastik juga masih turun, dan rata-rata pergerakan 8 ini sudah mulai berpindah ke atas candle. Mudah-mudahan di sini saya profit ya teman-teman. Jadi berdasarkan analisa yang saya pahami selama ini, ketika stokastik meluncur turun, ini juga turun, ditambah batang MACD yang muncul lebih besar daripada sebelumnya atau lebih panjang daripada sebelumnya, biasanya ini momen cantik dan alhamdulillah profit ya teman-teman. Oke, saldo saya sudah menjadi 8.500.000. Ini adalah analisa yang ya bagus banget nih momennya tadi. Saya melihat di sini tadi, pertama rata-rata pergerakan 8 ini ada di atas candlenya, artinya ini mau ada penurunan. Stokastik juga ini sudah ada momen persilangan dan dia terjun, jaraknya juga renggang. Ditambah juga garis di MACD juga sama, ini turun dan jaraknya renggang. Plus ini yang paling kuat, batang MACD, perhatikan ya teman-teman. Ini sebelumnya kecil banget dan berikutnya ini panjang, jauh lebih panjang daripada candle sebelumnya. Artinya ini harga di sini kuat sekali untuk turun. Makanya di situ saya berani open sell. Oke. Ini sudah mulai agak susah dianalisa karena garis rata-rata pergerakan 8 juga sudah mulai melengkung, dan kita skip lihat aset yang lain, cari momen yang pas teman-teman. Oke. Di sini sepertinya momen bagus atau misalkan tren yang bagus. Saya coba open buy satu kali di sini teman-teman ya. Saya open buy di sini satu kali. Saya memanfaatkan momen atau trennya. Oke. Kalau dilihat ini semua indikator sangat mendukung sekali. Rata-rata pergerakan 8 juga ini naik, jaraknya juga renggang. Stokastik juga ini mulai landai, sebetulnya ini agak naik sedikit. Ini juga naik, batang MACD juga masih ada di atas garis level 0. 3, 2, 1, alhamdulillah profit lagi ya teman-teman, profit lagi. Ya, jadi itulah, kita harus betul-betul pandai menganalisa ya teman-teman. Kita manfaatkan tren pasarnya. Kalau istilah trader itu apa namanya ya, follow the trend ya. Kita ikuti trennya saja. Tren naik, ikuti naik. Dan di sini tren turun, kita ikutin turun. Ya, hasilnya profit. Saldo saya sudah 8.800.000 dan target saya 8.700.000, dan ini sudah mencapai target ya teman-teman. Oke. Begini ya teman-teman, dalam trading pertama yang harus kita siapkan itu adalah tentunya modal, yang kedua adalah mental ya, yang ketiga adalah strategi, terus yang keempat adalah target profit atau target loss, dan yang terakhir adalah money management. Nah, di sini saya menggunakan target profit dan target loss ya. Kenapa? Ketika saya sudah mencapai target profit atau target profit harian, saya stop untuk trading hari ini. Kenapa? Ya, kalau kita lanjutkan itu belum tentu pasar masih bagus seperti tadi ya. Bisa jadi kita loss, bisa jadi saldo kita malah terkuras ya. Jadi kalau tadi saldo saya 8.350.000 dan oke, kita hitung 8.350.000 kalau dikurangi 8.800 aja ya.
Hari ini saya sudah mencapai 450.000 hanya 2 kali klik ya teman-teman. 450.000 hanya 2 kali klik. Kenapa bisa begini? Yaitu tadi, karena dolar saya besar, saya buka di angka 280.000 dan saya tidak terburu-buru. Tadi saya analisa dulu, di sini analisa sampai ke pasar kripto juga saya analisa, dan ketika belum menemukan momen, saya balik lagi menganalisa dan saya baru menemukan momen di sini. Nah, di sini saya menemukan momen. Ya. Seperti yang tadi saya bilang, ini rata-rata pergerakan 8 ini berada di atas candle, jauh berada di atas candle. Karena saya ambilnya di sini tadi ya. Yang kedua, kalau kita tarik ke bawah, di sini juga ini turun dan jaraknya juga renggang. Tarik lagi ke bawah, ini juga turun dan jaraknya renggang. Dan yang terakhir adalah batang MACD ini muncul lebih panjang daripada sebelumnya. Ini trennya pasti kuat, harga untuk turun ini pasti kuat. Oke, ini satu. Terus yang kedua, nah di sini saya memanfaatkan tren atau momen follow the trend ya, istilahnya follow the trend. Jadi momen tren seperti ini kalau kita bisa memanfaatkannya, kita bisa untung banyak ya teman-teman. Kenapa? Ketika ada pasar trennya lagi naik, kuat naik, lihat teman-teman, dari sini sampai ke ujung sini, candle yang mendominasi itu adalah candle yang hijau, artinya candle yang naik. Sekalipun ada turun, hanya sesekali saja. Ini 2 kali, ini 1 kali, ini 1 kali, ini 1 kali, ini 1 kali. Kebanyakan ini trennya tren naik. Nah, jadi kalau misalkan kita open posisi di sini loss, berikutnya pasti kita akan profit. Kalau di sini loss, berikutnya pasti kita akan profit. Nah, jadi kenapa saya berani di sini? Karena ya momennya pas. Ini momennya momen tren naik gitu ya. Nah, jadi makanya tadi saya open posisi di sini. Paham ya teman-teman? Jadi selama ini dari awal sampai akhir yang saya pahami adalah follow the trend saja, atau saya betul-betul memakai cara lihat tren pasarnya gitulah. Kalau tren pasarnya naik, ya saya ikutin naik. Kalau tren pasarnya turun, saya ikutin turun. Tapi tentunya dibantu dengan indikator yang biasa saya pergunakan. Nah, ini indikator yang biasa saya pergunakan dan saya tidak pernah ganti-ganti. Rata-rata pergerakan 8, Bollinger Band setelah di Paul, Stochastic dan MACD juga setelah di Paul. Ini belum pernah saya ganti ya teman-teman. Ini indikator yang biasa saya pergunakan selama ini. Dan alhamdulillah hasilnya sekarang saya sudah mencapai target. Hanya 2 kali klik saya dapat 450.000. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari video saya, khususnya teman-teman yang ingin belajar trading atau sedang belajar trading seperti saya ini. Karena saya juga belum mahir ya sebetulnya. Saya hanya mengandalkan analisa yang selama ini memang saya pelajari, analisa yang BSS selama ini saya betul-betul terus perhatikan ya. Kalau misalkan kita terus belajar, kita terus menganalisa, kita terus mencoba, lama-lama juga kita akan paham, oh ini akan trennya akan kemana nih gitu, trennya apakah naik atau turun gitu, dan kita pasti akan bisa mengambil momen di situ ya teman-teman. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga kita semuanya sehat, kita semuanya sukses, dan mudah-mudahan kita jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.